Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video saya ini. Pada bagian kedua, ini saya akan sampaikan bagaimana cara mengolah data indeks pemenuhan relatif atau IPR dan upload dokumen apa saja di Sispena. Baik, mari kita simak baik-baik. Apa saja yang harus diolah dalam mengelola indeks pemenuhan relatif itu. Kita ingat dulu apa saja yang harus diolah dalam masing-masing IPR setiap jenjang. Nah, pada video yang pertama saya sudah sampaikan apa saja yang harus dipenuhi oleh semua jenjang tingkat sekolah atau madrasah tentang pemenuhan relatif itu, di mana masing-masing jenjang itu untuk SD 8, SMP, SMA 9, SMK, MMK, SLB, MLB ada 10 seperti ini ya. Di kualifikasi akademik, guru minimum sarjana S1 atau D4 dan seterusnya ini sudah saya sampaikan pada video yang pertama. Baik, bagaimana cara mengolahnya teman-teman? Baik, kita simak baik-baik. Nah, cara mengolah indikator pemenuhan relatif IPR secara mandiri, nanti teman-teman setiap habis mengolah harus mengecek apakah sukses dalam mengelola ataupun terpenuhinya IPR di sekolah madrasah teman-teman. Kita pahami dulu bagaimana teknik pengolahannya. Pertama, setiap butir itu memiliki bobot yang sama. Kemudian setiap butir memiliki 4 level jawaban 4, 3, 2, 1. Yang saya jelaskan di video yang pertama. Jumlah butir IPR tergantung pada jenjang. Nah, itu juga saya jelaskan. SD MI 8, SMP MTS, SMA MA itu ada 9, sedangkan SMK MAK, SLB, MLB ada 10. Ini ya, jumlah butirnya masing-masing jenjang berbeda. Nah, skor IPR itu nanti dibuat ratusan. Nah, ini contoh mengolah penskoran pemenuhan relatif untuk jenjang SD MI. Jadi, dari butir 1 sampai ke 8, seperti ini contohnya teman-teman. Untuk butir 1, 2, skor perolehannya 4, 4. Kemudian skor perolehannya butir 3 sampai 7, masing-masing 3. Kemudian butir ke-8, skor perolehannya 2. Jadi, setelah dihitung, masing-masing skor butir-butirnya ini 8, ini 15, ini 2, sehingga jumlah 25. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi saya terangkan, ternyata diperoleh skor IPR-nya 25/32. 25 itu adalah skor perolehannya. 25 ini dengan 32 adalah skor IPR maksimum kali 100 diperoleh 78,13. Cek persyaratan. Apakah skor yang diperoleh memenuhi syarat lebih dari sama dengan 60? Ternyata iya, berarti lulus ya, karena minimum 60. Sedangkan teman-teman olah sendiri untuk skor IPR-nya itu mendapat nilai 78,13. Jadi lulus ya. Nah, kemudian sekarang ini contoh untuk SMP MTS. Untuk jenjang SMP MTS dan SMA MMA itu ada 9 butir ya, seperti ini. Setelah teman-teman olah, setelah lihat kondisi di sekolah madrasah masing-masing, ternyata mendapat untuk butir 1 4, butir 2 sampai dengan 7 masing-masing 3, kemudian butir 8, 9 masing-masing 2. Dihitung per butirnya ini ada 4, kemudian 18, 4, sehingga jumlah 26. Nah, skor perolehannya IPR untuk jenjang SMP MTS dan SMA MA ternyata 26/36. 26 itu skor perolehan IPR, 36 adalah skor IPR maksimum kali 100 sehingga memperoleh 72,22. Nah, setelah mendapat nilai 72,22 dicek lagi apakah skor yang diperoleh memenuhi syarat lebih dari sama dengan 60. Ternyata iya, berarti lulus untuk IPR-nya ya. Jadi sekali lagi syarat minimum IPR itu adalah 60. Kemudian contoh mengolah untuk jenjang SMK, MAK dan SLB, MLB. Jadi tadi sama ya, 10 ya, masing-masing 10. Setelah teman-teman cek sesuai dengan kondisi saat ini, ternyata untuk butir 1 mendapat nilai 4, butir 2 mendapat nilai 3, butir 3 mendapat nilai 4, kemudian butir 4
mendapat nilai 3 misalkan gitu ya. Nah, ini contoh mengolah penskoran pemilihan relatif untuk jenjang SMK, MAK, dan SLB, MLB. Jadi sama ada 10 butir. Jadi misalkan skor butir untuk 1 ternyata mendapat nilai 4. Nomor 2, 3, nomor 3, 4. Nomor 4 hingga nomor 9 masing-masing 3, kemudian butir ke-10 mendapat 2. Sehingga skor perolehan semuanya ada 31. Nah, berapa skor perolehan IPR 10 butir tadi? Berarti 31 per 40 kali 100 mendapat 7,5. Cek persyaratan, apakah skor yang diperoleh memenuhi syarat lebih dari sama dengan 60? Ternyata iya, berarti untuk skor IPR-nya untuk saat ini ternyata lulus juga. Jadi kalau teman-teman menghitung IPR-nya kurang dari 60, berarti IPR-nya sudah tidak bisa dikatakan lulus. Ini harus diperhatikan bagaimana agar memenuhi persyaratan tersebut. Nah, kemudian teman-teman sekalian, setelah teman-teman sudah bisa mengolah secara mandiri, cek sukses yang kedua, maka sekarang bagaimana dokumen apa saja yang diunggah di Sispena 2020 ini versi yang terakhir ya. Nanti mungkin kalau ada perubahan akan diinformasikan kemudian oleh Ban SM. Nah, ini untuk dokumen yang diunggah itu ternyata banyak ya teman-teman. Ini ada hingga 98 ya. Yang pertama yang diunggah itu adalah tata tertib dan penegakannya yang mencakup hak kewajiban penghargaan dan sanksi antara sistem poin terus ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 26. Ini foto, leaflet, pamflet, brosur, video yang kegiatan sosialisasi, visi misi, daftar hadir jika ada. Ini misalnya dinamakan butir ke-23. Kemudian dokumen unggahan yang berikutnya adalah 2 laporan kegiatan yang merupakan implementasi visi misi. Misalnya butir pada saat itu nomor 23. Dokumen hasil evaluasi tahunan pencapaian visi misi tujuan dan rencana sekolah. Dokumen rekomendasi dari hasil evaluasi notulen rapat. Dokumen visi misi versi sebelumnya dan versi setelah perbaikan berdasarkan rekomendasi. Dan seterusnya ini hingga 52 dokumen rapat penyusunan RAPBS berupa daftar hadir berupa rapat. Kemudian dokumen unggahan Sekolah Madrasah Sispena 2020 yang berikutnya nomor 23 tentang RAPBS, misalkan butir 32. 54 laporan keuangan 1 tahun terakhir, misalkan butir 32. Seterusnya, nah ini untuk 63 sama dengan 79 ini adalah SMK ya. Setelah data lulusan terakhir yang mendapat sertifikat kompetensi sesuai kompetensi keahliannya dari lembaga pemberi sertifikat dan proporsi lulusan yang memberi sertifikat. Ini juga harus diunggah ya, ini SMK. Sama dengan 79 jurnal PKL, ini sampling 2 siswa. Kemudian dokumen unggahan berikutnya adalah nomor 80 sertifikat asesor metodologi dari BSNP. Ini juga SMK ya, 80 hingga 92 ini juga untuk khusus SMK. Sedangkan nomor 93 97 ini dari SLB ya, ini program pembelajaran individual PPI. Terusnya kemudian program dan jadwal terapis dan siswa. Nah, 98 laporan hasil karya dan prestasi terkait keterampilan berkomunikasi efektif secara lisan maupun tulis dalam bentuk video medsos siswa. Ini butir kelima misalkan gitu ya teman-teman. Nah, cek persyaratan, apakah semua dokumen sudah diunggah di Sispena? Sudah. Nah, berarti kalau sudah ya berarti teman-teman sudah melalui 3 uji sukses tadi. Pertama IPM sudah memenuhi syarat, kemudian IPR-nya sudah minimal 60, sudah tercapai. Nah, sekarang dokumen unggahan Sispena semua sudah diupload. Nah, ini minimal seperti ini gambaran dokumen apa saja yang diunggah teman-teman semua. Nanti sekali lagi kalau misalnya ada perubahan-perubahan, teman-teman bisa melihat di perubahan-perubahan yang ada di Ban SM ya, atau yang akan diinformasikan kemudian melalui Ban provinsi masing-masing, mungkin seperti itu ya. Di minimal teman-teman sudah tahu bahwa 3 kunci sukses sebagai pintu awal masuk akreditasi atau bisa diakreditasi sekolah madrasah teman-teman itu, sekali lagi 1 harus IPM-nya memenuhi.
Kemudian yang kedua IPR-nya minimal 60, kemudian semua dokumen unggahan sudah diupload di Sispena. Nah, cara upload dokumen teman-teman, pertama harus menggunakan NPSN sekolah teman-teman. Setelah login, maka sekolah madrasah mengisi dia setiap butir pernyataan berdasarkan EDS, evaluasi di sekolah. Kemudian sekolah madrasah mengecek IPR yang sudah ada dalam Sispena dan update jika tidak sesuai. Jadi akan ada updating ya. Nah, baru yang ketiga dokumen. Sekolah madrasah mengunggah dokumen-dokumen yang diminta dalam Sispena. Ya, kurang-kurangnya tadi yang saya jelaskan di depan tadi. Yang kedua, setiap satu dokumen yang terdiri atas beberapa halaman disimpan menjadi satu file dalam format PDF. Jadi paling tidak ada 3 langkah ya. Nah, baru kemudian nanti di sini ada kartu kendali itu setelah asesor melaksanakan visitasi dan mengisi pilihan ke Sispena, sekolah madrasah wajib mengisi kartu kendali dalam Sispena. Baik teman-teman, demikian. Semoga bermanfaat video yang kedua ini, dan sebelum video ini teman-teman juga perlu menyimak kembali video yang pertama sehingga 3 kunci sukses agar sekolah madrasah bisa diadaptasi itu bisa teman-teman pahami dan kuasai. Selamat mempersiapkan edukasi, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.